Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang antibiotik, antimikroba, antibakteri, dan anti jamur. Mudah-mudahan mahasiswa dalam keadaan sehat dan bisa mendengarkan ataupun memahami materi pada pertemuan yang keempat ini. Baiklah, kita akan masuk tentang materi antibiotik. Antibiotik merupakan zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai daya hambat terhadap kegiatan mikroorganisme tersebut sehingga dia dapat menyembuhkan suatu penyakit. Antibiotik hanya efektif digunakan untuk bakteri saja dan dia tidak bisa membunuh penyakit yang disebabkan oleh virus, jamur, atau non-bakteri lainnya. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang antibiotik. Apa itu antibiotik? Antibiotik merupakan zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat menghambat kegiatan mikroorganisme tersebut sehingga senyawa kita masuk pada jenis-jenis obat antibiotik. Di sini lebih menitik beratkan pada rute pemberian obatnya. Pertama yaitu antibiotik oral. Antibiotik oral ini diberikan melalui mulut. Biasanya antibiotik oral ini masuk ke sistem pencernaan dan mudah digunakan. Yang kedua adalah antibiotik intravena. Intravena merupakan obat diberikan melalui pembuluh darah vena dan biasanya obat dimasukkan melalui selang infus dan digunakan untuk penyakit-penyakit yang lebih serius. Yang berikutnya antibiotik yang kadangkala dapat digunakan pada bagian yang dikenai oleh bakteri tersebut, seperti obat tetes mata untuk bakteri yang menyebabkan penyakit pada mata, ataupun obat salep mata, kulit, dan lain-lain. Topik berikutnya adalah tentang penggunaan obat antibiotik. Yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan antibiotik adalah pertama, kita memberikan antibiotik dengan dosis yang bisa menyebabkan bakteri itu segera mati. Biasanya dalam jangka waktu yang agak panjang agar bakteri tersebut tidak dapat bermutasi kembali. Yang kedua, antibiotik yang diberikan oleh dokter harus dihabiskan semuanya. Jika tidak dihabiskan, si pasien akan mengalami resisten terhadap beberapa antibiotik tertentu. Kalau sudah mengalami resisten terhadap antibiotik tertentu, biasanya akan dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik kembali terhadap spesimen yang memang akan diperiksa. Contohnya adalah air seni, darah, feses, ataupun ingus ataupun sekret lainnya. Dari spesimen itu kita akan mengetahui jenis bakteri apa yang menyebabkan penyakit pada pasien dan juga antibiotik apa yang masih mempan terhadap bakteri tersebut. Kita masuk ke penggunaan antibiotik. Yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan antibiotik adalah dosis yang kita berikan adalah dosis yang bisa menyebabkan bakteri tersebut segera mati. Biasanya diberikan dalam jangka waktu yang panjang agar dia tidak dapat bermutasi kembali. Kita masuk ke topik berikutnya yaitu antimikroba. Mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan untuk mengamatinya perlu alat bantu, contohnya adalah mikroskop. Apa saja jenis-jenis mikroba? Contohnya cacing atau parasit, bakteri, jamur, protozoa, dan virus. Berarti antimikroba adalah obat atau zat yang berguna untuk membunuh mikroba yang bisa menyebabkan suatu penyakit. Baiklah, kita masuk ke topik berikutnya yaitu tentang antibakteri.
Antibakteri merupakan zat yang dihasilkan oleh organisme yang berfungsi untuk menekan efek ataupun menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya proses infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kita masuk ke pengertian bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri adalah suatu organisme yang kehidupannya berkelompok dan dia merupakan organisme yang masuk ke dalam domain prokaryotik. Intinya dia tidak mempunyai inti sel dan ukurannya sangat kecil. Bakteri ini mempunyai peran yang besar dalam kehidupan kita di bumi. Contohnya bakteri yang baik sangat berguna sekali untuk tubuh kita ataupun untuk makanan-makanan yang ada di muka bumi. Dan bakteri juga ada yang patogen dan sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Bakteri yang kita akan bahas adalah bakteri yang bisa mempengaruhi tubuh manusia tersebut sehingga manusia tersebut bisa menyebabkan suatu penyakit. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pembagian ataupun bentuk-bentuk dari bakteri tersebut. Bentuk bakteri yang pertama yaitu adalah kokus. Kokus merupakan bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan dia terdiri dari berbagai variasi. Yang pertama adalah Micrococcus, Diplococcus, Tetracoccus, Sarcina, Staphylococcus, serta Streptococcus. Kita akan membahas bentuk-bentuk dari bakteri kokus. Yang pertama adalah Monococcus atau Micrococcus. Dia berbentuk bulat, kecil dan tersusun tunggal. Contoh bakteri kokusnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua adalah Diplococcus, yaitu bakteri kokus yang berbentuk bulat yang tersusun berpasangan. Contoh bakterinya adalah Diplococcus pneumonia. Yang ketiga adalah Staphylococcus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat bergerombolan yang seperti anggur. Contoh bakterinya adalah Staphylococcus aureus. Sedangkan yang keempat yaitu Streptococcus, yaitu bakteri kokus yang berbentuk rantai. Contoh dari bakterinya adalah Streptococcus thermophilus. Yang kelima adalah bentuk dari kokus Sarcina. Dia bakteri yang berbentuk bulat dan tersusun seperti kubus. Contoh bakterinya adalah Sarcina. Sedangkan yang keenam adalah Tetracoccus, merupakan bakteri kokus yang berbentuk bujur sangkar yang terdiri dari empat kokus yang berpasangan, dan contohnya adalah bakterinya adalah Micrococcus letus. Bentuk bakteri yang kedua yaitu basil. Basil adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silindris. Dia mempunyai variasi. Yang pertama yaitu Monobacillus, Diplobacillus, dan Streptobacillus. Kita akan membahas bentuk-bentuk bakteri Bacillus. Yang pertama yaitu Monobacillus. Monobacillus adalah bakteri yang berbentuk batang yang tersusun tunggal atau satu. Bentuk dari bakterinya atau contoh bakterinya adalah Salmonella typhosa dan Escherichia coli. Yang kedua adalah Diplobacillus. Diplobacillus adalah bakteri
yang berbentuk batang yang tersusun berpasangan atau bergandengan dua-dua. Contoh bakterinya adalah Diplobacillus pneumonia. Yang ketiga adalah Streptobacillus, yaitu bakteri yang berbentuk batang yang tersusun seperti rantai. Contoh bakterinya adalah Streptobacillus anthracis atau Streptobacillus azostobaster. Kita masuk ke bentuk bakteri yang ketiga adalah Spirellum atau bakteri yang berbentuk lengkung dan mempunyai bentuk variasi. Yang pertama Vibrio, yang kedua spiral, yang ketiga adalah Spirochaete. Ini merupakan variasi dari bentuk bakteri spiral. Kita akan membahas bentuk-bentuk bakteri yang ketiga, yaitu Spirellum. Yang pertama adalah Vibrio, merupakan bentuk bakteri yang berbentuk koma. Contoh bakterinya adalah Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera. Yang kedua adalah spiral, yaitu bakteri yang berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Dia memiliki flagel untuk sebagai alat gerak. Yang berikutnya adalah Spirochaeta atau bakteri yang berbentuk mirip dengan spiral. Dimana dia lebih berkelok dan ujungnya lebih runcing. Contoh bakterinya adalah Spirochaeta pallidum.